wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya sama pengawasan rahimakumullah. Sesarengan monggo kula dherekaken muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun peparing nikmat dumateng kita sedaya. Zahir ugi batin khususipun Islam lan iman. Saringkalipun shalawat salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panutan kita ingkang kanthi ajaran agami Islam, beto keselamatan kita sedaya tentunya dugi akhirat. Sesarengan Bapak Ibu kita tidak kanthi wawasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi Allah paring ridho. Saestu mugi-mugi niki dicatat dados salah satunggalipun amal kesaenan kita menawa. Bapak Ibu rahimahumullah, kita lajengaken tafsir Ibnu Katsir, kita mlebet surat Al-Baqarah ayat 31 nggih. Wa 'allama Adamal asma. Kita waos setunggal ayat riyen nggih, ayat 31 surat Al-Baqarah monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ingkang kita waos menika nggih. Iki Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kemuliaan Nabi Adam manusia dibanding malaikat. Karena Allah Subhanahu wa taala secara khusus mengajarkan kepada Nabi Adam umat manusia nama-nama segala sesuatu, sementara malaikat tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka niki makom atau level yang Allah menyebut tentang kemuliaan Nabi Adam dibanding malaikat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'allama, dan mengajarkan. Sing ngajarke niki Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allama Adam, Allah niku ngajari Nabi Adam, ngajari al-asma'a kullaha. Semua nama-nama benda. Semua. Summa 'aradhum 'alal malaikah. Tumuli Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu rahimakumullah, niku memperlihatkan benda-benda itu kepada malaikat. Lalu Allah berfirman kepada malaikat, ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Nama-nama benda ini tolong disebutkan. Tolong dikasih tahu ini namanya apa. Kalau kamu memang orang-orang yang benar. Kemarin kan kalau di ayat sebelumnya para malaikat ini kan dalam tanda petik mempertanyakan. Ketika diberitahu bahwa Allah akan menjadikan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah, para malaikat kan mengatakan, jenengan mau menjadikan di muka bumi itu orang yang merusak dan seterusnya.
Lalu kan Allah Subhanahu wa taala di akhir niku mengatakan ini alamu mala ta'lam. Aku tahu apa yang tidak kalian ketahui. Bahwa apa yang kalian khawatirkan dilakukan oleh manusia itu tidak benar 100%. Bahwa di antara mereka ada yang nanti akan melakukan ketidakbaikan di dunia, tapi itu pun karena ada hikmah di dalamnya. Nah, untuk menunjukkan bahwa Nabi Adam ini secara posisi lebih tinggi dibanding malaikat. Cara Allah Subhanahu wa taala niku alam memberitahu kepada Nabi Adam sesuatu yang tidak diketahui oleh malaikat. Kalau secara asal penciptaan, para malaikat yang tercipta dari cahaya itu lebih mulia ketimbang manusia yang tercipta dari tanah. Termasuk nanti salah satu alasan kenapa iblis itu nggak mau memberi hormat kepada manusia, bersujud kepada manusia kan, salah satu alasan yang mereka sampaikan adalah, "Loh, wong yang engkau ciptakan dari tanah, kula kok diken sujud terhadap orang seperti itu. Sementara jenengan menciptakan aku dari api." Dia merasa lebih tinggi. Jadi cahaya, api, tanah. Nah, tanah niku levelnya terendah. Tetapi Allah ingin mengangkat derajat makhluk yang Dia ciptakan dari tanah ini. Cara mengangkat derajatnya Allah niku dengan cara wa'alam. Nabi Adam niku diberitahu sesuatu yang tidak diketahui oleh para malaikat. Bagaimana cara memberitahu Allah, memberi ilmu Allah kepada Nabi Adam? Mungkin kita bertanya-tanya. Jadi kita kan bisa membantu sesama kita untuk memberitahu. Misalnya kita sebagai guru, kita kan berarti alama juga, ngasih tahu, ngasih ilmu. Nah, di sini Allah menggunakan redaksi yang sama, alama memberitahu, tapi beda. Bedanya ngeten. Kalau Allah Subhanahu wa taala niku ketika memberitahu seseorang, maka apa yang diberitahukan Allah kepada orang itu langsung nyantol. Langsung dipaham. Karena ditanamkan lewat ilham. Lewat bisikan yang langsung tertanam kuat ya. Atas Nabi Muhammad dikasih wahyu tidak akan kelupaan. Nabi Adam juga seperti itu. Beda kalau awak dewi ngajari anak-anak, itu ya tergantung kemampuan atau daya ingat atau kecerdasan dari anak-anak itu. Ono sing diomongi sekali dua kali langsung paham, ono sing dijelaske berkali-kali ora paham-paham, macam-macam. Karena kita tidak bisa memaksakan pemahaman itu kepada orang lain. Artinya kita tidak bisa langsung memberikan pemahaman itu kepada orang lain. Beda kalau maka kalau kita doa ini salah satunya adalah warzuqni paham. Berilah aku rezeki pemahaman. Yang memberi paham niku Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya mungkin lewat orang. Tapi kalau Allah yang secara langsung memberi pemahaman, niku langsung diterima oleh orang. Ya gampangane ngeten. Kalau kita masih sulit memahami ngeten. Kalau kita melihat orang lain misalnya wonten cacing ngangkat sepeda ra kuat. Kita sebagai orang yang kuat. Niku kan tidak mungkin kita mentransfer kekuatan kita kepada anak kecil supaya dia kuat seperti kita ngangkat sepeda. Itu kita sebagai manusia nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah membantu anak itu untuk mengangkat. Kita yang ngangkat.
Karena kalau kita angkat lalu kita berikan kepada anak itu menjadi nggak kuat lagi. Jadi itu kita manusia, tidak bisa mentransfer kekuatan kita kepada orang lain. Tapi kita bisa membantu dengan kekuatan kita untuk meringankan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Beda dengan Allah. Allah niku bisa memberi kekuatan secara langsung kepada manusia. Tidak dengan cara menolongnya dengan nopo. Kalau kalau tidak kuat naik kasusnya manusia niku nggih. Ini tak gawake wong kira kuat enggak. Allah itu bisa memberi kekuatan secara langsung kepada kita. Ya kalau kita rasake awalnya cilik ra iso ngopo-ngopo. Nggih, ngangkat pulpen wae zaman cilik ini mboten saged, zaman bayi, nggih. Lalu kemudian sakniki aja pulpen. Pulpen sak dus sak napa nggih kita kiat. Nah, ini yang memberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Lah Allah itu kalau memberi kekuatan kepada makhluknya, dia langsung kuat. Dia langsung otomatis kuat. Itu bedanya. Makanya kan kalau kita menggunakan kata wa'allama, kita samakan cara kita mengajarkan orang lain dengan cara Allah mengajarkan kepada Nabi Adam, ya beda jauh. Kalau kita mengajarkan orang lain itu hanya menyampaikan ilmu. Kita berharap semoga orang yang kita sampaikan ilmu itu kepadanya, niku bisa memahami. Pemahaman itu datang dari Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nyatane ngoten. Yang memberi tambahan ilmu, yang memberi pemahaman itu Allah Subhanahu wa taala. Saronone bisa membaca, bisa mendengarkan, bisa ketika kita menyampaikan orang lain paham. Tapi kita tidak bisa menanamkan pemahaman secara langsung kepada orang yang kita ajari. Sebagaimana Allah langsung memahamkan Nabi Adam ketika menggunakan kata Allah. Ini gue bedanya. Jadi podo-podo ngajari, nak sing ngajari Allah langsung mudeng. Nonton nggih? Tapi kalau yang ngajari manusia sesama makhluk, ya niku butuh proses, ya kadang ya ora mudeng barang tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya awak dhewe dadi guru, muridnya kuwi ora iso, ngoten nggih. Ya itu diamu. Karena mungkin pemahamannya belum dibuka, didongake. Semoga Allah membukakan pemahaman kepada kalian. Karena yang bisa memberi rezeki berupa pemahaman, niku Allah. Yang bisa menambah ilmu kepada seseorang, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nek usahane awak dhewe ya belajar, sambil belajar kita Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu yang selalu kita minta. Artinya kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Mau dikasih atau tidak, atau apakah dikasih sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu kan ya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Dan itu maksudnya wa'allama dengan cara langsung. Kasarane niku otak ini tuh diisi program. Nah, nek komputer ngoten niku ya. Yang awalnya niku kosong, ngoten nggih. Niku langsung diisi sekian banyak program. Otomatis komputer langsung bisa membaca. Itu kalau Allah ketika alama. Bedanya dengan lah terkait dengan Nabi Adam, Allah itu alama memberitahu kepada Nabi Adam al-asma'akullah. Semua jenis nama benda atau apapun itu diberitahu oleh Allah kepada Nabi Adam. Imam As-Suddi mengatakan dari Ibnu Abbas terkait dengan ayat wa 'allama Adam al-asma' niki uridha alaihi asma'a waladi.
insanan wadawab. Dari Ibnu Abbas yang dimaksud Allah memberitahu nama semuanya kepada Nabi Adam itu maksudnya Nabi Adam diperlihatkan nama-nama dari anak-anak keturunannya satu persatu. Juga diperlihatkan, dikasih tahu tentang nama hewan-hewan. Fatila hadzal himar, iki keledai. Wa hadzal jamal, iki unta. Hadzal faras, iki kuda dan seterusnya. Dan niku menurut Ibnu Abbas. Ad-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas juga, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud al-asma di sini Allah mengajari Nabi Adam semua nama. Itu adalah nama-nama yang dikenal, ngaten nggih? Yang dikenal oleh manusia. Ya, iki jenenge menungso, iki jenenge hewan, iki tanah, iki bumi, iki napa gunung dan seterusnya. Itu semuanya dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Kalau kita rasakan nggih, ternyata pola kita mendidik generasi kita itu ya hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Allah ketika mengajari Nabi Adam pertama kali. Biasanya awak dhewe niku ketika punya anak kecil, yang pertama kali kita perkenalkan kepada mereka itu kan nama-nama benda yang ada di sekitar. Nopo, ini pulpen, ini buku, ini meja, ini nopo, diperkenalkan semua benda-benda yang ada di sekitarnya. Supaya apa? Supaya si kecil anak-anak kita niku kenal terhadap lingkungan. Sama ternyata. Di awal Nabi Adam juga diajari al-asma, semua nama. Ya niku ada nama benda, ada nama macam-macam niku. Nah, niki Allah mengatakan nama semuanya. Mungkin kita bertanya-tanya, apa Nabi Adam ngerti sing jenenge HP, Android, atau iPhone, atau komputer, nopo AC, jawab mbiyen rungono apa Nabi Adam ngerti. Kok di sini Allah mengatakan Allah mengajari Nabi Adam semua nama. Mungkin wong sing nopo kritis ngoten nggih atau ingin mencari celah dari Al-Qur'an katanya kullah semua nama. Tapi kan pada waktu itu belum ada yang namanya karpet nopo-nopo mungkin ya yang belum ya AC barang-barang elektronik orang ono mobil, orang ono motor, orang ono sepeda zaman Nabi Adam. Berarti kan nggak semua nama yang diajarkan kepada Nabi Adam. Tapi kok di sini redaksinya kullah semuanya. Ya, jawabnya pripun. Kalau ada yang menanyakan seperti itu pripun? Jarene kabeh, apa ngerti Nabi Adam AC. Zaman biyen ono AC. Saya jawabnya ngeten nggih Bapak Ibu. Jadi Allah itu mengajarkan kepada Nabi Adam, ngoten nggih. Niku napa bahasanya nggih? Semua materi dasar yang dipakai oleh orang-orang atau anak keturunannya setelah mereka. Jadi semua materi-materi dasar pembentuk apapun yang ada di muka bumi ini itu sudah dikenalkan oleh Allah kepada Nabi Adam. AC itu kan istilah kita saja, tapi bahan bakunya napa mawon. Itu semua sudah dikenalkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Itu kan istilah kita saja ada AC. Tapi bahan bakunya semuanya sudah kita bisa mengenal AC atau bisa menyebut niku AC karena kita mendapatkan pengetahuan dari orang-orang sebelum kita. Orang-orang sebelum kita itu diurut ke sampai akhir ngoten nggih. Pol-polane sinten?
Ya Nabi Adam. Lalu kemudian diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua dasar pengetahuan sudah dimiliki oleh Nabi Adam. Untuk kemudian dikelola menjadi apa wujudnya, itu terserah. Tetapi semua materi dasarnya sudah dikenalkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Sehingga Nabi Adam tahu semua itu. AC ini kenapa toh? Terbuat dari misalnya ya besi atau dari plastik atau dari nopo zat-zatnya nopo kemauan, itu semua Allah sudah memberitahu, mengajarinya. Jadi tidak bertolak belakang atau tidak bertentangan. Kata kulah di sini memang benar-benar semuanya karena materi dasar diberitahu oleh Allah kepada Nabi Adam. Awak dhewe iso nggak sepeda karena tahu bahan bakunya nopo mawon. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada beberapa pendapat Bapak Ibu rahimahullah tentang apa saja yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam lewat kata wa'allaman. Lalu Imam Ibnu Katsir mengatakan wasahih dari sekian pendapat itu tadi kata beliau yang sahih adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama segala sesuatu. Zatnya, sifatnya, bagaimana cara kerjanya dan seterusnya. Itu semua sudah diberitahu oleh Allah kepada Nabi Adam. Jadi Nabi Adam menjadi tahu karena diberitahu oleh Allah. Ini cara Allah untuk mengangkat derajat makhluk, yang dari sisi penciptaannya dia lebih rendah dibanding malaikat. Tetapi Allah berkehendak untuk mengangkat derajat dari si makhluk ini. Sehingga memang kita ilmin alim. Di atas, kalau bahasa kita di atas langit masih ada langit. Jadi kita tidak boleh sok-sokan paling ngerti. Karena kalau orang itu sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pengetahuannya itu menjadi sangat sangat sempurna. Dan pengetahuan yang kita miliki tidak boleh kita jadikan sebagai kesombongan atau bangga-bangga. Ya, misalnya ceritanya kok Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menguasai kerajaan yang begitu luas, begitu besar, mengetahui apa saja karena semua berada di bawah kekuasaan. Tapi kan ilmu Nabi Sulaiman itu dalam satu kesempatan dikalahkan oleh burung yang kita bilang itu burung hudhud. Kan ketika di absen, lalu kemudian pada akhirnya burung hudhud itu datang, dia bilang, sayangmu tidak tahu. Itu burung seekor burung kuwi iso nyekak mati Nabi Sulaiman. Jenengan mboten pirsa. Kula gadah kabar sing jenengan mboten pirsa. Sak dadi raja-rajane jenengan niku, ngoten nggih. Niku kamu nggak tahu yang berita aku bawa ini. Padahal Nabi Sulaiman merasa bahwa semua di bawah kekuasaan. Neng kalahe karo manusia. Jadi Allah kalau ingin mengangkat suatu makhluknya itu gampang baik. Dengan cara seperti itu. Maka kita jangan sombong. Duwe ilmu apapun, ilmu itu pemberian dari Allah. Ini Robbi zidni ilman, sing nambahi ilmu ya Gusti Allah, sing ngurangi ya Allah SWT, yang ngasih juga Allah. Contoh mulai misalnya sinten? Nabi Musa. Nah, cerita Nabi Musa dengan Abdun Soleh atau yang kita kenal sebagai Nabi Khidir. Karena awalnya Nabi Musa ya bukan sombong sih ya, tapi beliau mengatakan bertanya kepada
mengumumkan kepada napa niku umatnya, ora ana wong sing luwih alim nang donya iki kecuali aku. Nabi Musa bilang seperti itu. Ora ana sing luwih pinter ketimbang aku nang donya iki. Bilang seperti itu kepada kaumnya. Ya kita yakin bahwa niatnya baik ngoten nggih, untuk supaya umatnya itu ya yakin kepadanya. Wis percaya karo aku sing paling ngerti aku tok. Tetapi Allah ingin memberi pelajaran dengan menegur Nabi Musa dengan memberitahu bahwa ada orang yang lebih pintar dari kamu, wahai Musa. Ya kan? Langsung dimentahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di Quran tidak dikatakan sebagai nabi ya. Abdun min ibadina. Nah, kita mengenalnya sebagai nabi. Nah, jadi Nabi Musa yang seperti itu kemudian oleh Allah berkehendak untuk mengingatkannya ya, dengan cara menyuruh Nabi Musa untuk belajar kepada hamba yang soleh itu tadi atau yang biasa kita sebut Nabi. Nyatanya kan kalau dikisah di surat Al-Kahfi mestinya awak dhewe maos niki mangke dalu napa wau pun maos surat Kahfi ngoten nggih. Kisahnya kan teng surat niku. Kan memang pada akhirnya Nabi Musa mengaku bahwa aku ora tutuk ngelmu ora tekan. Ngetutke Nabi Khidir ra iso gede-gede. Ya di awal Nabi Khidir bilang, kowe ora bakal iso melu aku. Soale ki ora duwe ngelmune. Jadi Nabi Musa yang awalnya mengatakan aku sing paling alim ngoten nggih. Langsung disekak karo Nabi Khidir. Ora bakal kuat ke melu aku, ora duwe ngelmune masalah ngene. Piye kowe iso sabar ora ngerti ngelmune? Ngoten nggih. Ya di surat Kahfi dikatakan seperti itu. Lalu Nabi Musa mengatakan, aku sabar, pokoknya ngene wae kesepakatannya. Aku nggak akan bertanya apapun kepadamu. Tapi kalau aku sudah bertanya 3 kali ya sudah, aku akan berhenti mengikutimu. Kan kata, syaratnya kan seperti itu. Ya ternyata emang Raisa sabar. Karena tidak mengetahui ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Khidir, kalau itu adalah Nabi Khidir yang tidak diberitahu kepada Nabi Musa. Kan kasusnya hampir sama, kan? Antara Nabi Adam dengan malaikat nih, malaikat bilang kepada Allah, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Allah, jenengan mau menjadikan orang-orang yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi. Kok mengangkat manusia sebagai khalifahmu di sana? Mbok cukuplah dengan kami ini yang selalu wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini loh yang terus memujimu. Cukuplah, ngaten nggih. Cukuplah engkau membuat makhluk seperti kami ini saja. Ya Allah bilang, kowe lak makhlukku, aku pangeran, ini alam malah ta'am. Aku ngerti sing ora mbok ngerteni. Ya Allah bilangnya seperti itu. Kowe ngertimu gur ngono tok. Aku ngerti apa yang tidak kamu ketahui. Allah lalu kemudian niku memberitahu Nabi Adam. Kan hampir sama kisahnya seperti itu. Nah, diangen-angen loh ya antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir, Nabi Sulaiman dengan burung bahkan. Artinya nopo? Bahwa karena ilmu yang kita punya itu dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah niku membagi-bagikan ilmunya kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya awak dhewe niku nek ngrasa pinter ning aja keminter. Artinya masih banyak orang yang jauh lebih pintar dari kita. Ora kudu wong sing sekolahe dhuwur-dhuwur. Bisa jadi kita itu dikalahkan oleh anak kita sendiri, ngoten nggih? Bisa jadi kita niku dikalahkan oleh misalnya orang-orang yang mungkin secara usia lebih bawah dari kita atau secara status lebih baik dari kita.
Ya kalau contoh lagi misalnya, nek kok ceritane Qabil-Habil ngoten kuwi bar mateni dulure, wah iki piye carane mendem dulurku sing tak pateni. Lalu kemudian Allah mengutus napa? Huruf, burung gagak ngoten nggih. Lalu kemudian burung gagak ini ngeker-ngeker tanah untuk eee, me napa niku mengubur, burung gagak sing kalah padu terus mati. Lalu kemudian, wah ngene iki carane. Ini kalah sama burung. Artinya napa nggih? Sekali lagi Bapak Ibu rahimakumullah, ilmu yang kita punya itu bukan untuk kita sombong-sombong. Tapi ilmu yang kita punya ini untuk kita syukuri dan kita zakati. Bentuk syukur kita terhadap ilmu, zakat kita atas ilmu yang kita punya, zakat ini pun apa? Diamalkan dan diajarkan. Karena ilmu ini titipan Allah, maka harus kita sebar-sebarkan kepada orang lain. Itu zakatnya. Dan ketika kita mau bersyukur seperti itu, maka insya Allah Allah akan menambah ilmu kita. Lah yen awak dhewe niku mengikuti napa niku apa yang dilakukan oleh para nabi, Kanjeng Nabi niku nek menyebarkan ilmu tidak meminta apapun atas ilmu yang dia sebarkan. Jadi enggak ada ya ora nang balene. Kalau ngaji yo ngaji, bukan mengharap yang lain. Itu kalau ilmu-ilmu kenabian seperti itu. Makanya kok di surat surat Yasin nggih, wajah amin aqsal madinati rajului yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajrau wa hum muhtadun. Kan Allah mengisahkan ngoten nggih, ada orang dari pinggiran kota ngoten datang memberitahu kepada orang-orang, ikutilah para rasul ini yang diutus oleh Allah. Ciri rasul niku napa? Di ayat niku. Ittabi'u man la yas'alukum ajrun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan kepadamu. Jadi kalau kita mengikuti jalur kenabian seperti itu, kalau kita mengaku sebagai pewaris nabi, ngoten nggih, cara kita mentransfer ilmu harus sama dengan para nabi. Wujudnya napa? La yas'alukum ajrun. Dadi ngelmu aja di aku iso muni nek mbok upload semene. Lah seperti itu ya mboten masuk no. Wong ngelmune Gusti Allah kok. Wong Allah memberikan kepada kita ya gratis. Kok kemudian didol sak karepe dhewe. Ngoten niku. Ilmu-ilmu kenabian nggih, ittabi'u malla yas'alukum ajr. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan ketika dia memberi ilmu kepada kalian. Artinya apa? Orang kalau menyampaikan sesuatu tanpa imbalan, tanpa iming-iming macam-macam, biasanya sesuatu yang disampaikan itu tulus. Selain itu ya karena memang aturannya ngoten. Ilmu-ilmu nubuah, ilmu-ilmu kenabian, menyampaikan apa yang disampaikan kembali oleh Nabi, itu ya memang kudune tanpa imbalan apa. Kalau mau mengikuti jalur nubuah. Bukan berarti salah wong sing kemudian ngisi nopo mengisi majelis ilmu kalau kemudian diamplopi ya mboten napa-napa. Tetapi kalau kita mau mengikuti ayat niku wau lebih baik ngoten lho, lebih baik. Wong ya nyatane kita punya pekerjaan yang lain. Kecuali kalau emang kerjane awak dhewe niku enggak ada yang lain kecuali ya menyebarkan ilmu. Maka ya enggak apa-apa. Kan nyatanya kita semua ini berdaya dan berupaya, ngoten lho. Bekerja. Sehingga ya tidak layak untuk mengatakan untuk melakukan hal yang seperti itu. Maka ya dicontohkan para ulama itu misalnya
kalau dia adalah misalnya ulama-ulama sekarang saja, misalnya Ali As-Sobuni. Kenapa dia disebut As-Sobuni? Karena kerjaannya itu nggawe sabun. Dia punya usaha untuk menghidupi kehidupan sehari-hari dengan membuat sabun. Tapi dia seorang alim. Tapi karena dia sudah punya usaha seperti itu, dia tidak membutuhkan blog nopo-nopo. Karena ya, saya lagi, siapa? An-Najjar, gelarnya An-Najjar. An-Najjar itu apa? Tukang kayu. Tapi dia seorang alim. Dia tidak membutuhkan apapun ketika mengajarkan ilmu kepada orang lain karena aku cukup dengan najarku, dengan jadi tukang kayu. Nah, kita semua kan punya profesi macam-macam. Ora kudu seorang sing alim niku ora kudu kemudian jadi nopo, jadi guru atau jadi, apapun boleh. Profesi apapun, ngoten nggih, itu tidak menghalangi kita untuk menyampaikan ilmu asal kita alim dan punya ilmunya. Ya ada asobah, orang sing kerjaan itu menter, mewarnai baju nih loh, menter nih loh. Nah itu seorang alim. Ya apa wae, awak dhewe dodolan nang pasar, awak dhewe dadi guru, awak dhewe kerja napa enggak menghalangi ngoten nggih, kealiman dan keulamaan kita. Harusnya seperti itu. Ora kudu wong sing tukang ngaji terus kerjanya sing halus-halusan, enggak harus. Semua profesi ini boleh dan halal serta terhormat dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tukang batu iso dadi ustaz, tukang nopo iso dadi guru dan seterusnya untuk menyampaikan ilmu. Seperti itu para alim ulama kita. No, as-saati wong sing gaweane niku ndandani jam, tukang dandan jam itu seorang alim. Al-banna wong sing tukang bangunan, ngoten nggih? Jadi banyak di antara para alim ulama kita niku profesinya macam-macam. Yang mana dengan profesi itu bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Lalu kemudian karena kebutuhan hidupnya sudah cukup, dia bisa fokus untuk menyampaikan ilmu. Dan ilmu yang disampaikan tanpa perlu embel-embel macam-macam, tanpa perlu pasang tarif macam-macam, karena dia sudah tercukup. Karena sekali lagi ilmu niku ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah terakhir ya, Allah bilang kepada para malaikat. Setelah dikasih tahu, wes iki ono barang semene oke iki kat malaikat. Ambiuni bi asma'i haulai. Kira-kira iki jenenge apa wae? Iki jenenge apa wae? Kalau memang apa yang kalian katakan bahwa menungso isane gur gawe kisruh wae, ngoten nggih. Kalau memang benar seperti yang kamu katakan, saiki apa iki? Kowe luwih alim timbang menungso. Luwih ngerti ndi? Ya, akhirnya nanti di ayat berikutnya mereka bilang subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mboten ngertos Gusti, kula ngertos nek jenengan paringi pengertosan. Ya padha wae to. Pada akhirnya kan seperti itu. Maka jangan menyombongkan apa. Kalau ilmu kita sudah diambil ya kita nggak jadi tahu apa-apa lagi. Profesor kaya apa nek kemudian dia niku mun pikun ngoten tekoni anake sapa ya kadang lali. Nggih. Ya ngoten lah ya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ngoten sampun saking mungkin niki manfaat. Besok kita lanjut ya ayat 32. Sarengan kita tutup kanthi wasan hamdalah lan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.